Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengadilan HAM di Indonesia. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, apa itu HAM? HAM atau Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan juga langgeng. HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya kita akan masuk ke materi utama kita. Apa itu pengadilan HAM? Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM ini bertujuan untuk memberikan penjaminan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada individu atau masyarakat. Pemerintah pun membentuk pengadilan hak asasi manusia tersebut. Pada saat ini, terdapat 4 pengadilan HAM di Indonesia, yakni di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan juga Makassar. Dasar pembentukan pengadilan HAM adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain itu, ada juga pengadilan ad hoc yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk dengan keputusan Presiden atas usul DPR dengan memperhatikan hasil penyidikan dari institusi yang memang berwenang untuk itu, seperti Komnas HAM dan juga Kejaksaan Agung. Selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup pengadilan HAM. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tidak hanya di Indonesia, pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan warga negara Indonesia di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Tapi sebelumnya, apa itu kejahatan genosida? Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara 1. Membunuh anggota kelompok 2. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental terhadap anggota kelompok 3. Menciptakan kondisi hidup yang menyebabkan kemusnahan secara fisik dan yang terakhir, melaksanakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Sementara itu, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan dan kebebasan, serta penyiksaan dan juga pemerkosaan. Namun, tak semua perkara pelanggaran HAM yang berat menjadi lingkup kewenangan dari pengadilan HAM. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyebutkan pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Selanjutnya, saya akan memberikan satu contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang masih belum terpecahkan, yaitu tragedi Trisakti dan Semanggi. Tragedi Trisakti berawal pada tahun 1998. Ekonomi Indonesia mulai goyah sebagai dampak krisis finansial Asia. Akibatnya, harga-harga pun meroket naik. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut kestabilan ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia dan terbesar ada di Jakarta. Demonstrasi kemudian mengarah agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Pada 12 Mei 1998, terjadi demonstrasi yang mengakibatkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal. Kerusuhan merebak pada 13-15 Mei 1998. Terjadi tindakan anarkis berupa penjarahan dan perusakan. Tragedi ini menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Pada tanggal 11-13 November 1998, terulang kembali kerusuhan di Jakarta yang dikenal sebagai tragedi Semanggi I. Rentetan peristiwa 1998 merupakan satu di antara kasus kekerasan terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Setelah 1 tahun berselang, terjadi tragedi Semanggi II, tepatnya pada tanggal 23 September 1999. Pada saat itu, para mahasiswa berdemonstrasi menolak Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau UU PKB. Tragedi ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan remaja. Begitu banyak kasus HAM yang belum terselesaikan di Indonesia.
mengingat kurangnya kepekaan masyarakat juga dalam menjaga hak asasi manusia. Diharapkan semoga masyarakat bisa lebih peka akan HAM di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih atau kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.